Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu itu bagikan pelita bagi kami dan bagikan terang pada jalan kami. Berbicaralah Tuhan, kami sedia mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita baca yang tertulis dalam Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai ayat 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana, serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam Tuhan kita beroleh kemenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang paling belakangan berdiri, itulah jagoannya, itulah pemenangnya. Yang paling belakangan berdiri, itulah jagoannya, itulah pemenangnya. Itu kayaknya di film Cowboy ya. Bila ada perang atau perkelahian antar dua atau lebih kelompok dengan alat atau senjata apapun yang tersedia, tidak peduli, semua bisa dipakai. Baik senjata yang canggih atau sederhana, yang modern atau tradisional, masing-masing mempersiapkan diri. Dalam perang atau perkelahian itu tidak peduli semua itu. Bukan itu yang menentukan. Yang menentukan siapa pemenangnya adalah siapa yang paling belakangan tetap berdiri, tegak. Itu adalah jagoannya. Sebab yang lain roboh, jagoannya tetap berdiri. Dari segi persenjataan dalam perang antara Israel dan orang Mesir sangat jauh berbeda. Senjata pasukan Mesir canggih dan modern, antara lain seperti diceritakan ada kereta berkuda dengan penumpang prajurit yang terlatih. Tentu geraknya cepat dan kuat. Karena memang sudah terbiasa, terlatih. Dan memang pasukan khusus untuk perang. Sementara di pihak orang Israel, yang ada adalah pejalan kaki. Itu pun bukan hanya laki-laki dewasa. Di dalamnya ada perempuan dan anak-anak. Rombongan mereka yang keluar dari Mesir itu tidak pernah dilatih dan tidak ada pasukan perang. Tentu peralatan mereka juga tidak ada. Mereka hanya rakyat jelata, rakyat biasa. Mereka lah rombongan yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Sedangkan Firaun dan pasukannya dengan persenjataan yang canggih, posisinya sedang di tengah laut yang sedang kering. Kalau kita mengamati dari luar, yang menyaksikan peristiwa itu, siapakah yang akan menang dalam perang seperti itu? Pastilah Firaun dan pasukannya yang gagah dan kuat itu. Tapi ternyata tidak. Pasukan Firaun jatuh dan tenggelam. Sedangkan pasukan Musa, pasukan orang Israel tetap tegak berdiri dan tiba di seberang laut untuk
kemudian melanjutkan lagi perjalanannya selanjutnya. Loh, kok bisa begitu? Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menang. Seperti yang diakui sendiri oleh orang Mesir yang dapat kita baca. Kalau kita baca ayat sebelumnya, itu dari pasal 14 ayat 25b, di sana dikatakan, marilah kita meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara-saudara, memang ada dulu pemahaman bahwa perang antar raja, perang antar bangsa, perang antar kerajaan sebenarnya adalah perang antar dewa. Bila Raja A menang terhadap Raja B, itu berarti karena dewanya Raja A lebih hebat daripada dewanya Raja B. Begitu juga dalam peristiwa kemenangan orang Israel terhadap Mesir. Itu berarti Allah menang. Allah lebih hebat dibanding dengan yang lain, dibanding dengan dewa-dewa Mesir. Melihat dan merespon peristiwa itulah, peristiwa kemenangan itu, maka Miriam dan perempuan-perempuan dan semua orang Israel memuji-muji Allah, menari-nari, memuji-muji Tuhan, tanda syukur, tanda sukacita mereka yang mereka terima dari Tuhan, yang memberi mereka kemenangan atas raja dan pasukan Mesir. Artinya mereka sungguh-sungguh yakin kemenangan mereka adalah kemenangan karena pertolongan, karena perbuatan Tuhan yang memenangkan mereka, mengalahkan musuh mereka, Raja Firaun, Raja Mesir itu. Saudara-saudara, kita yang hidup di dunia ini bagaikan musafir yang sedang dalam perjalanan, yang sedang berjuang menuju sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Seperti orang Israel yang sebenarnya baru saja keluar dari Mesir, dari satu persoalan, dan mereka ada di jalan menuju tanah Kanaan. Ternyata di jalan dan belum lama mereka sudah harus menghadapi lagi perjuangan, menghadapi lagi peperangan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan di mana pasukan Firaun menyusul menyerang mereka. Kita juga sering seperti orang Israel itu yang tidak mempunyai senjata yang canggih dan yang patut diandalkan, sehingga jangankan menyerang, bertahan saja ketika diserang tidak ada kemampuan untuk bertahan. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu datang kepada Tuhan, karena kita butuh Tuhan yang dapat memberikan kemenangan kepada kita dalam perjuangan, dalam pertempuran kita di dunia ini. Dan Tuhan memang selalu mau siap sedia menolong kita semuanya. Karena itu kita juga harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Israel yang dipimpin oleh Miriam dalam bacaan kita tadi. Kita perlu selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, apalagi saat-saat kita merasakan pertolongannya. Dan sebenarnya pertolongannya selalu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah sadar atau tidak sadar, Dia, Tuhan kita itu selalu menolong kita, sehingga kita bisa selamat hingga pada saat ini. Maka kita patut memuji dan memuliakan namanya senantiasa setiap hari. Apalagi masih banyak musuh, masih banyak si jahat dalam perjalanan hidup kita yang menghambat, yang bahkan hendak membinasakan kita. Maka kita butuh pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Termasuk dalam situasi, dalam keadaan kita yang saat ini kita hadapi, wabah corona. Tak ada senjata yang dapat kita andalkan untuk melawannya, agar kita tidak terinfeksi. Bahkan sekarang kita tidak bisa tahu siapa yang sakit, yang dapat menularkan kepada kita. Karena itu memang kita harus juga disiplin, jaga jarak, di rumah saja, cuci tangan dengan air sabun di air yang mengalir, jauhi kerumunan dan lain-lain yang diatur.
Tapi selain itu, kita juga butuh Tuhan yang dapat menolong kita mengatasi masalah kita saat ini. Mengatasi musuh yang sedang menyerang kita. Yang menyerang kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Karena itu kita perlu datang. Kita perlu memohon Tuhan untuk hadir senantiasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Mari kita terus berada di pihak Tuhan. Artinya melakukan terus kehendak Tuhan. Taat kepada perintahnya. Maka ia akan memberikan kemenangan menghadapi segala musuh, segala persoalan kita. Ia akan memberikan kemenangan kepada kita kalau kita selalu datang kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas jaminan penyertaan-Mu dalam perjuangan kami. Biarlah kami boleh terus berjuang dalam Tuhan dan yakinkan kami Tuhan, kemenangan ada. Kami berdoa untuk banyak saudara kami yang sakit, yang menderita, apalagi karena corona ini. Tuhan tolong mereka selalu sembuh. Tolong juga saudara-saudara kami menderita karena ekonomi, kehilangan pekerjaan, sehingga kesulitan mereka untuk mendapatkan kebutuhan mereka sehari-hari. Tuhan sertai mereka. Yakinkan kami semua bahwa pertolongan akan ada bila kami terus berharap, berjuang di dalam Tuhan. Sertailah para pemimpin kami, sertai setiap orang yang berjuang untuk kami bersama-sama menghadapi masalah yang sedang terjadi. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.